Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi vegetatif buatan. Vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tidak kawin dengan melalui bantuan manusia. Vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, merunduk, dan stek. Mencangkok itu bisa terjadi pada tumbuhan yang berkambium. Jadi tumbuhannya itu yang berbuah, ya, berkayu dan berbuah, ya. Dan di sini yang nomor 1, dibuatlah garis yang akan dikupas, ya, kulitnya. Kulit dari kayu yang dikupas, kemudian dibersihkan kambiumnya. Setelah bersih, ya, diberi tanah, dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Dan pada waktunya tiba, tanah ini akan keluar akar di sini, ya. Setelah keluar akar, maka bisa dipotong dan diletakkan di tanah. Inilah mencangkok, ya. Oke, ini terjadi pada tumbuhan yang berbuah. Sekarang mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung itu, ya, ada 2 tumbuhan, ya. Yang satu, tumbuhan 1, ya, dipotong miring, kemudian tumbuhan 2 juga dipotong miring, kemudian dijadikan satu. Tumbuhan 2 ini dijadikan satu dengan tumbuhan 1, kemudian diikat, ya. Ini menyambung. Contohnya lombok, ya, tumbuhan lombok dengan tumbuhan tomat. Nah, itu bisa disambung, ya. Tuh. Dan nanti akan hasilnya tomat yang pedas, atau juga ada hasilnya cabai atau lombok yang manis seperti tomat. Oke. Yang ketiga yaitu okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel itu juga ada 2 pohon, ya. Mata tunasnya, pohon 1 mata tunasnya dibuka, atau pohon 2 juga dibuka. Pada mata tunas pohon kedua diletakkan pada mata tunas pada pohon ke-1. Sedangkan mata tunas pohon ke-1 diletakkan di mata tunas pohon kedua. Kemudian diikat. Diikat, dan akhirnya pada mata tunas itu akan tumbuh tumbuhan baru, tunas baru seperti ini, ya. Nah, ini, ya, tumbuhan baru, daunnya baru, ya. Oke. Dan di sini nanti akan ada jenis yang lebih unggul lagi. Contohnya mangga dengan apel. Nah, pada mangga dengan apel akan tumbuh buah mangga yang berbentuk seperti apel. Contohnya seperti itu. Merunduk. Di sini contohnya Bu Ani ada misalnya saja pandan, ya. Pandan. Nah, pandan di sini ada akarnya. Bukan akar, cabang, ya. Cabangnya itu memanjang. Kemudian di cabangnya ini ditanam di dalam tanah. Nah, pada cabang di dalam tanah ini akan tumbuh akar di sini, ya. Di sini akan tumbuh akar, ya. Lah, ketika tumbuh akar inilah maka sama petani akan dipotong di sini. Inilah akan tumbuh tumbuhan
baru. Jadi ini petani membantu untuk menanam cabang yang memanjang ini ya ke dalam tanah. Ketika sudah ada dalam tanah, maka cabang ini akan mengeluarkan akar tersendiri. Nah, disinilah akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian dipotong di sininya ya, akan tumbuh tumbuhan baru. Oke, untuk stek itu ada dua, yaitu stek batang dan stek daun. Untuk stek batang, contohnya adalah singkong ya. Singkong ini dipotong miring. Nah, pada mata tunasnya dipotong miring ini, kemudian ditanam di dalam tanah sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Contohnya lagi selain singkong itu juga adalah tebu ya. Tebu juga sama, dipotong miring, kemudian dimasukkan di dalam tanah, dia akan tumbuh akar dan tumbuhlah individu baru. Stek daun itu contohnya adalah cocor bebek ya. Daun, Bu, tadi yang kemarin ada cocor bebek juga vegetatif alami, iya, vegetatif alami ya. Tapi kalau tumbuhan itu menggelantung sendiri pada tanah itu vegetatif alami. Tetapi kalau dibantu oleh manusia, diambil daunnya yang ada pada ketiak daun, kemudian diletakkan di dalam pot, kan itu berarti dibantu oleh manusia. Maka ini akan menjadi yang namanya adalah stek daun. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang keuntungan dan kerugian vegetatif buatan pada tumbuhan. Keuntungannya bisa menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induk. Yang kedua, menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat ya. Yang ketiga, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Jadi, dengan vegetatif buatan ya, itu akan menumbuhkan tumbuhan baru yang lebih unggul, kecil tetapi cepat berbuah, dan juga tumbuhannya itu akan memperoleh varietas yang beda, yang susah tumbuh dan langka ya, itu. Dan kerugiannya adalah tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan ya. Jadi hasilnya pada yang ditanam secara vegetatif buatan itu berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada keragaman genetik, kesamaan genetik. Jadi hasilnya akan berbeda-beda setiap tumbuhan baru yang dihasilkan dari vegetatif buatan. Paham ya maksud Bu Ani? Karena yang kedua, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Terkadang gagal ya. Yang ketiga adalah akar tanaman dari metode seperti pencangkokan lebih lemah. Maksudnya ini adalah kalau tanaman itu tumbuh dari biji ya. Biji kan dari tunas, biji, tunas, kemudian tumbuh pohon yang lebih kuat, bertahun-tahun baru akan tumbuh buah ya. Lah, sedangkan kalau misalkan menggunakan cangkok, berarti diambil dari cangkokan, kemudian ditanam, lah itu langsung tumbuh tumbuhan baru dengan cepat buahnya. Tetapi kalau terkena angin ya, akarnya tidak kuat, belum kuat, sehingga akan lebih cepat tumbang dibanding dengan pohon yang ditanam melewat biji ya. Jadi untuk mencangkokan ya, tanaman itu akarnya tidak begitu kuat. Jika terkena angin itu akan lebih cepat tumbang. Paham ya maksudnya Bu Ani ya? Oke, Bu Ani akhiri, jangan lupa dicatat karena akan ada soal dari link dari Bu Ani ya. Ini dicatat dulu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.